Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ke mana? Syarah A'udz sunnah kan? Tasbih ruku udah belum tuh? Sampai kemana kemarin? Kunut, ta'awudz. Kemarin udah kenapa berbeda pendapat para ulama itu? Oh, mau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an na'lama anna ma yahsulu min khilafin bainal ulama ila yushakkiku fid din. Dan kita harus mengetahui bahwa khilaf yang hasil di antara para ulama itu tidak menjadikan ada keraguan di dalam agama. Ini agamanya kok satu tapi amalnya kok beda. Ini jangan-jangan Islam ini ada naun minasyak, ada keraguan. Ini transmisinya nggak benar. Nggak gitu. Walaisa ahadun minhum yata'ammadu mukhalafata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satupun ulama yang sengaja ingin berbeda dengan Rasulullah. Fi syai'in min sunnati, daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Jadi sunnah itu kebiasaan. Dia bahasa secara umum, kalau sunnah disebutkan secara umum, itu adalah kebiasaan suatu kaum. Jadi sunnahnya Rasulullah itu kebiasaannya Rasulullah, baik itu berupa ibadah atau selainnya. Jadi semua ulama itu ingin sampai sedetail betul, sepresisi betul dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ingin sedekat mungkin dengan pola pikirnya Rasulullah. Tapi ya kalau misalkan umat jadi nggak ada beda, berarti Rasul sama umat sama ya. Apanya? Pola pikirnya begitu. Jadi terwadahi kalau Rasulullah dengan umatnya sama semua, berarti umat-umatnya dari para ulama ini satu level dong sama Rasul. Makanya ada khilaf karena tidak sama persis dengan Rasulullah SAW. Nah, ala kulli halin para ulama ini tidak sengaja berbeda dengan Rasulullah, meskipun di dalam kenyataannya terjadi perbedaan.
Wa annahum muttafiquna ala wujubi ittiba'ihi ittiba'an yaqiniyan. Dan semua para ulama pun mengatakan bahwa wajib mengikuti Rasulullah SAW dengan mengikuti yang yakin. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan dikatakan oleh Imam Malik, meskipun berbeda di dalam beberapa kasus, tapi kita harus meyakini Rasulullah itulah begitu. Jadi kita itu tahu kebiasaan Rasulullah atas sangkaannya Imam Asy-Syafi'i yang Syafi'iyah. Kita tahu kebiasaannya Rasulullah atas sangkaannya Imam Malik yang Malikiyah. Kita itu bukan mengikuti Imam Syafi'i sebetulnya, bukan. Kita itu mengikuti Rasulullah SAW, tapi di dalam perkara yang tidak qat'i kita melewati Imam Mujtahid. Ya kalau kita ikutnya Imam Asy-Syafi'i. Wa annahum muttafiquna ala wujubi ittiba'ihi ittiba'an yaqiniyan. Illa annal ihatata bihadithihi lam yakun li wahidin minhum. Hanya saja tidak ada satu ulama pun yang menjam'u semua perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu mawaqifu mukhtalifatun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadiannya itu berbeda-beda. Fayakunu indaha ula minal ilmi ma laisa indaha ula wa indaha ula ma laisa indaha ula. Wattafadul bainahum bi kathratil ilmi. Nanti ada sebagian ulama yang tahu bagian ini, ulama ini enggak tahu bagian ini. Itu karena banyaknya ilmu. Maksudnya apa? Karena ilmunya memang banyak Rasulullah itu selama 23 tahun. Rasulullah yang menukil para sahabat sampai ratusan ribu. Jumlah sahabatnya itu. Ada yang mulazamahnya lama, ada yang mulazamahnya sebentar. Jadi untuk mencakup semua perkataan Rasul ini sulit. Wa sahabatu radhiyallahu anhum hina yasifuna salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasifuna amalahu wa mawaqifahu kullun yasifu bima ra'a wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu mawaqifu mutaaddidah ahyanan yusalli wa hunaka umurun muhimmah tastad'ihi kama law kana fi ghazwatin fatakhtalifu salatuhu bi ikhtilafil ladzi huwa fihi wa ahyanan yusalli wal wufudu tatlubuhu wa ghairu dzalik. Ya, kadang-kadang Rasulullah itu sholatnya dalam keadaan mukim, kadang-kadang dalam keadaan safar, kadang-kadang dalam keadaan perang. Maka sholatnya berbeda-beda. Nah, sahabat yang hadir di sini nggak hadir di sana. Nah, udah kemarin ya. Pas sahabiyyu qad yaron Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli bi ikhtisarin fayasifu mar'ah. Wa akhar yarahu yusalli bi tatwilin fayasifu mar'ah. Wa sahabatu tafarraqu fil amsar. Dan sahabat ini melihat Rasul sholatnya sebentar, maka mensifati sholat Rasul dengan sebentar. Yang ini mensifati melihat sholat Rasulnya lama, maka mensifati sholat Rasul dengan lama. Setelah itu para sahabat berpencar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, berpencarlah di Amsor, di negeri-negeri. Wa kullun haddatsa bima ra'a wa ja'al ulama wala imma kullun tabi'u man haddatsahu falamma tawassa'al ilmu wa ja'al immatul kibaru mithlu a'immati ahlil baiti wa mithli a'immatil arba'ah wa a'immatu ahlil baiti wa a'immatu ahlil baiti la yadhkurunahum ala immati ma'anahum awwalu man talaqqa kana sayyiduna imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam indahu 400 talibin yatalaqquna anhu ilma. Nah, ini belum nih. Sedangkan para sahabat, mereka itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melihat ada yang sholatnya Rasulullah itu sebentar, maka mensifati sholat Rasul sebentar. Ada yang melihat sholat Rasulnya itu lama, maka mensifati sebagaimana sahabat itu melihat sholatnya Rasul yaitu lama. Kemudian para sahabat itu berpencar ke negeri-negeri. Kemudian semua nanti ini punya murid-murid dan mengajarkan murid sebagaimana pengetahuannya. Meskipun mungkin pengetahuan ini ada yang tidak lengkap, ya. Atau malah mungkin sudah dinasah, tapi dia tidak tahu itu sudah dinasah karena keburu punya istri baru di negeri orang. Kemudian datanglah para ulama, ya, para ulama ini kan akhirnya ngikutin ke sini gitu, mengikuti apa yang diucapkan oleh para sahabat ini. Cuman para ulama ini yang setelahnya itu para tabi'in, mereka itu kan biasanya belajarnya sejak kecil. Maka nggak aneh nanti ketemu berguru sama sahabat ini, kemudian nanti berguru sama sahabat itu, jadi kan lebih lengkap tuh, apanya, ilmunya. Nah ini tabi'innya mungkin lebih lengkap lagi hadisnya itu daripada para sahabat.
Maka tatkala ilmu menjadi luas dan datanglah orang-orang luar biasa yang kibar, yang besar-besar. Bukan besar badannya, tapi besar keadaannya. Seperti imam-imam Ahlul Bait dan seperti imam yang 4. Dan imam-imam Ahlul Bait itu tidak menyebutkan siapa ini? Tidak menyebutkan semua yang mereka terima. Jadi tidak semua juga ilmu yang diterima itu ditransfer ke satu orang. Karena Sayyiduna Al-Imam Ja'far As-Shadiq, misalkan seperti siapa? Sidna Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, beliau itu memiliki 400 murid. Yang mana mereka itu menerima ilmu dari Syekh Ja'far As-Shadiq. Wal Imam Zaid bin Ali min a'immati ahlil bait. Dan Imam Zaid bin Ali dari Imam Ahlul Bait. Wal Imam Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairuhum haula gharbalul ahaditha kullaha. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan selain mereka itu, mereka menyaring semua hadis. Wa amilu muwazanatan bainal qawiyyi wal aqwa. Kemudian nanti hadisnya mulai ditimbang. Ini kan udah beda lagi nih kerjaannya imam-imam yang 4 ini. Wa bainal qawi wad dhaif, dan ditimbang antara yang kuat dan yang lemah. Wa bainal mutawatir wa ghairihi, dan di antara yang mutawatir dan selain yang mutawatir. Wa kullu wahidin takallama bima ya'tamiduhu wa ma zahara lahu. Dan tiap-tiap imam ini setelah menimbang hadis-hadis nanti punya kesimpulan. Kesimpulannya beda-beda. Yang namanya manusia punya timbangan masing-masing. Wa min huna nasya'al khilaf, dari sinilah mulai terbentuk adanya apa? Khilaf. Wal jami'u yaltaquna fi dairatin wahidatin, dan semuanya nanti bertemu dari satu daerah. Ketemu di mana? Di Malaysia misalkan, atau di Indonesia. Pas saya apa? Namanya makitu sholat teh tuh. Ya. Tadinya kan masing-masing satu-satu, ya nggak ada berantem lah. Ya, tadinya masing-masing ini satu ini di sini Maliki. Nanti ketemu murid-muridnya, ketemu plak deh. Ada khilaf terjadi khilaf. Nah, mana tadi wa du'a ul istifta. Syar'ul khilaf wal jami'u yaltaquna fi dairatin wahidatin. Nah, terjadilah khilaf. Jadi jangan sampai, karena ini memang sudah sunnahnya seperti itu. Ya, jangan sampai ada sangkaan bahwa agama Islam ini jadi tidak jelas apa transmisinya. Bukan transmisinya tidak jelas. Karena memang keadaannya seperti itu. Mengharuskan adanya khilaf. Khilaf itu pasti. Justru ini apa? Ini kejujuran orang mukmin. Kita itu tidak memiliki satu organisasi khusus yang membuang madhab-madhab yang tidak sama. Ada. Itu kalau misalkan kita lihat di Kristen itu punya Vatikan. Ya. Vatikan itu dia bisa menyaring mana yang boleh masuk dogma gereja, mana yang tidak boleh. Sekarang itu kita bisa lihat di YouTube yang namanya LGBT itu bisa masuk ke gereja. Bisa. Dan itu termasuk salah satu agenda yang ditolerir oleh gereja, LGBT itu. Nah, yang tidak setuju itu mengeluarkan diri, tidak diakui. Jadi nanti terjadi denominasi. Pada masa-masa awal Kristen, gereja itu berbeda pendapat. Yesus ini posisinya harus jadi apa? Jadi maksudnya itu posisi gereja yang sah. Jadi yang tidak sesuai nanti disebut ahlul bid'ah begitu. Disebut ahlul bid'ah. Nah, akhirnya mengadakan rekonsiliasi, mengadakan pertemuan, debat sana sini, yang dimenangkan Yesus sebagai anak Tuhan. Itu yang dimenangkan. Akhirnya yang mengatakan bahwa Yesus ini hanya manusia biasa, bukan anak Tuhan tapi ciptaan Tuhan, dikeluarkan dari gereja.
Makanya sekarang kita hampir nggak nemukan itu karena ini tidak dibiayai dan dibilang sesat sama gereja resmi. Nah itu. Nah kita di Islam nggak punya yang kayak gitu. Kita itu sudah berjalan ribuan tahun, pernah ada khalifah, setiap khalifah mereka punya posisi masing-masing di dalam madhab. Tapi madhab yang 4 ini tetap hidup sampai sekarang. Dan tidak ada yang menyalahkan selama salah satu dari yang 4 ini. Ya. Dalam akidah misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai sekarang kita itu masih bisa menjaga, masih bisa tahu. Cuman emang nggak ada otoritasnya begitu. Ini kejujuran orang Muslim. Makanya kalau mau selamat pakai akalnya masing-masing akhir zaman ini. Tuntutan untuk memakai akal itu tinggi di akhir zaman itu. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, akhir zaman itu ilmu lebih utama daripada amal. Nanti bikin khotbah di akhir. Wa du'aul istiftah wa ta'awudz fi minal ulama may yaqulu bi wujubi qiraati wa kadzalika as-surah ba'dal Fatihah. Wa akhadhu dalilahu min haditsil musii salatahu. Doa iftitah, kemudian kita balik lagi ke doa iftitah. Ini kan iftitah itu termasuk perkara yang banyak khilaf. Sekarang misalkan kita lihat dari hukumnya nih. Doa iftitah dan ta'udz itu ada ulama yang mengatakan wajib bacanya. Ada minal ulama may yaqulu biwujubi qiraatih. Ada ulama yang mengatakan bahwa wajib iftitah dan ta'udz ini dibaca. Wa kadzalika as-suratu ba'dal Fatihah. Demikian pula surah setelah Fatihah. Ada yang mengatakan wajib dibaca. Wa akhadhu dalilahum min haditsil musii salatahu. Dan mereka itu mengambil dalilnya dari hadis orang yang sholatnya jelek, yang oleh Rasulullah disuruh mengulang sholat lagi itu. Sholli fa innaka lam tusalli. Allah alam mungkin yang itu. Nah, itu apa doa iftitah. Qiraatus surah. Kemudian apalagi yang disunahkan? Membaca surah. Wa tusannu qiraatu suratin ba'dal Fatihati, dan disunnahkan untuk membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Fir raqatil ula wa tsaniyati, di rakaat pertama dan rakaat kedua. Li ghairil ma'mumi, bagi selain makmum. Fis sholatil jahriyah inda Syafi'iyah, di dalam sholat jahriyah menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi di dalam sholat jahriyah bagi makmum tidak disunnahkan membaca surah. Ya, sekali lagi ya. Di dalam sholat jahriyah tidak disunnahkan membaca surah bagi makmum. Jadi makmum apa kerjaannya? Dengerin imam. Di dalam sholat jahriyah. Ammal ahnafu fayaquluna. Adapun Hanafiyah, maka mereka berkata hattal Fatihah, sampai Fatihah pun la tajibu qiraatuha 'alal makmum, tidak wajib membacanya atas makmum fil jahriyati, di dalam salat yang jahar. Ahnaf itu, Hanafiyah. Wa karrahaha Malik wa ashabur ra'i. Malah ashabur ra'i dan Imam Malik memakruhkan membaca Fatihah. Tapi tidak. Sebentar, ini hanya kemana nih? Kayaknya ke surah. Memakruhkan membaca surah di dalam jahar. Liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, itu dalilnya. Ya, apabila dibacakan kepada kalian Quran, maka dengarkanlah dengan baik dan diamlah. Berarti diam kan? Nah, itu siapa? Maliki. Makanya kalau Maliki ngemakmum ke Syafi'i sah gitu. Ya. Maliki ngemakmum Syafi'i sah. Wa Syafi'iyatu qalu innal qira'ata fi sholati muqayyadah bil hadithi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dan Syafi'iyah berkata bahwa membaca di dalam sholat itu diqayyid dengan hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah,
Sini ada kisah nih. Sa'ala ahadul hadirin ustadzana qailan nasma'u katsiran minal musallin yaquluna jallallah. Wa dzalika idza qara al-imamu qawluhu ta'ala wa ilal ardi kaifa sutihat. Kama nasma'u fi katsirin min amsalihha. Ka qawlihi ta'ala fi nihayati suratil a'la fa innahum yaquluna alaihi masalam. Fa hal hadza jaizun? Ini ada pertanyaan. Ini kan tadi kita sudah membahas bahwa Syafi'iyah itu mengatakan bahwa membaca Fatihah itu wajib karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan jangankan surah. Kalau Syafi'iyah kan tadi baca surah setelah Fatihah kan tidak sunnah tuh. Bagi jahriyah, bagi makmum yang sholatnya jahar, yang mengikuti berjamaah sholat jahar. Nah, kalau Imam Abu Hanifah kan jangankan surah, Fatihah pun tidak wajib begitu. Maksudnya tidak wajib ya? Ya tidak wajib. Kalau Maliki memakruhkan membaca, kayaknya membaca surah tuh, atau membaca Fatihah sekalian dimakruhkan gitu ya. Maksudnya gimana nanti lihat ya Maliki. Nah sekarang suka ada begini, suka ada makmum itu sok ngajawab bacaan imam. Ya kalau yang sering di kita itu kayak fi suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian membaca alaihi masalam. Kata siapa? Kata makmum itu. Itu gimana sih? Boleh atau tidak? Ajaba ba'dul ulama syaddada wa qala tabtulu sholatuhu. Ada ulama berkata, sholatnya batal. Walakin hunaka aqwalun ukhra tahmiluhum. Tapi buat yang enggak tahu, ada qaul yang lain yang menjadikan tidak batal begitu. Jadi kalau ada yang bilang batal mending jangan. Ya. Kenapa? Ada khilaf. Cuman kalau misalkan udah pernah ada yang hamlun, ada yang yahmil, ya ikutkan sama ulama yang bilang boleh. Waqala Sayyid Abdul Qadir Ar-Raush innal alamah Muhammad bin Hadi As-Saqqaf lahu kalamun fi hadhil masalah. Bahwa al-alamah Muhammad bin Hadi As-Saqqaf, beliau itu punya pendapat mengenai masalah ini. Waqala bijawaziha, dan beliau berkata bahwa itu boleh. Tidak sunnah, itu boleh saja. Ya mending jangan. Waqala Asyatiri sami'na al-alamah As-Sayyid Abdillah al-alamah As-Sayyid Abdullah al-Idrus yatalaffazu biha. Saya mendengar beliau mengucapkan itu. Wa ba'duhum yaqulu ba'da qoulihi ta'ala suhufi Ibrahim wa Musa Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana badala min qoulihi alaihi wassalam. Nah itu. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan boleh. Kalau ada yang mengatakan batal, mending jangan gitu. Nah. Kemudian al-israr wal jahru, apalagi membaca sir di dalam tempatnya dan membaca jahar di dalam tempatnya. Wal israru fi maudhihi wal jahru fi maudhihi. Itu termasuk sunnah salat. Was shalawatul lati yusannul jahru bil qiraati fiha ma'rufah. Dan salat-salat yang disunahkan jahar di dalamnya dengan membaca itu ma'rufah, diketahui. Apa saja itu? Al-maghrib wal isya was subh. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, wal jumu'ah, salat Jumat, wal idan, dua id, wal khusuf, wal istisqa. Salat gerhana, salat istisqa. Amma ghairu dzalika shalawat fayusannu fihal israr. Adapun selain yang disebutkan tadi maka disunahkan sir. Innama qad la yusannul jahru fi mawdhihi li'aridin. Kadang-kadang yang jahar tidak disunahkan jahar. Kadang-kadang nih. Ya, jadi kadang-kadang ada keadaan yang mana sholat yang semestinya dia jahar, tapi malah disunahkan tidak jahar. Kapan itu? Fa'idha aroda ayyu'allima ahadan wala indahu waqtun jaharo bil qiraati fi mawdhil israr. Misalkan nih, jika kita ingin mengajarkan bacaan kepada orang lain dan dia tidak punya waktu lagi kecuali di dalam sholat itu, maka meskipun di mawdhi'ul israr dia disunahkan untuk menjaharkan. Paham ya? Nah itu, misalnya sholat zuhur mau mengajarkan Al-Fatihah, ya kita sambil, tapi udah nggak ada waktu lagi nih, yang udah mepet mau jalan-jalan, udah janjian sama istri, mau jalan-jalan.
Ah, salatnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pada salat asar, gitu. Itu disunahkan malah. Au aroda ayyunabbiha ahadan wa huwa yusalli. Rafa'a sautahu biqasdil qiraah, atau dia ingin memberitahu orang bahwa dia sedang sholat, maka dia bisa meninggikan suaranya, bisa mengeraskan suaranya, tapi biqasdil qiraah. Jangan dengan maksud memberitahu. Kalau dengan maksud memberitahu sama kayak takbir intiqal begitu. Kalau dengan maksud memberitahu, maka sholatnya batal. Tapi biqasdil qiraah. Au biqasdil qiraah wa tanbih, atau di jam'u dua-duanya dengan maksud membaca dan memberitahu. Itu bisa. Ya. Wal asri. Waalaikum. Innal insana lafi khusrin. Waalaikum. Illal ladzina amanu. Gitu. Apa? Betul kan aku sih. Aing keur salat. Nah itu awas. Harus ada maksud membaca. Wa qad la yusannul jahru fi maudhihi, dan kadang-kadang jahar pun tidak disunahkan di tempatnya. Fi ma idza khafa ayyustadalla alaihi aduun bi sautihi. Kalau dia lagi ditagih orang takut ketahuan. ada musuh nyari salat atuh dipakai toa. Kamana cenah Bapak buka. Telenjang dipakai toa. Allahu Akbar teh cenah Bapak. Subuh lagi. Ya, motor 3 bulan jadi dibayar. Itu kalau misalnya kalau ada musuh lagi nyari, ya, ada musuh lagi nyari, sholat jahar itu disunahkan apa? Isror. Darul Arqam wa Islamu Umar. Nah, kama-kana ini ada kisah lagi nih. Dia anaknya hasiahnya begini, suka menyelipkan apa? Kisah-kisah itu. Darul Arqam wa Islamu Umar. Kama-kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi bidayatil Islam. Ini kan ngobrolin jahar sir ya. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di permulaan Islam. Maka Thufi daril Arqam ibnul Arqam. Mereka itu tinggal di rumahnya Al-Arqam bin Arqam. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Mustakhifina fiha khaifina min Quraisyin. Sembunyi-sembunyi karena takut dari orang Quraisy. Jadi ngaji sholat begitu. Pengajian 40 malam. Fakanu yusalluna fil khafai wa yakhfaduna aswatahum, atau wa yukhfiduna aswatahum. Maka mereka itu sholat secara khofa, secara hening, dan meringankan atau merendahkan suaranya, memelankan suaranya. Walam maja'a ilaihim Umar ibn al-Khattab liyuslima wa ra'auhu min khososil bab akhadal ba'du yaqulu li ba'dihim bisautin khafat Umar. Nah ini kan ada kisahnya di Sidna Umar masuk ke Al-Arqam itu, Darul Arqam itu. Ke rumahnya Al-Arqam maksudnya. Nah ini orang-orang tuh udah pada lihat kan. Ini kan lagi sembunyi-sembunyi nih, kok pada tahu. Lihat di celah. Umar. Umar kesana. Umar gak gitu. Umar. Ya, apa berbisik? Berbisik-bisik. Wah, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kasih kabar sama Rasulullah Umar. Baru Umar kabur ya. Ini orang kayaknya kerja Ustaz, iman. Ayo kontrol kesehatan kan dia. Hai mah di luar. Aduh, kontrol. Suka ada tobat saya tak. Amin gitu. Segera tobat iman lah, mah jelema ngaji deui tauhid. Fakanu yusalluna fil khafa'i wa yakhfaduna aswatahum wa lamma ja'a ilaihim Umar ibn al-Khattab liyuslima wa ra'awhu min khososil bab. Akhadal ba'du yaqulu li ba'dihim bi sautin khafat Umar wa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan mereka pun mengabarkan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Faqala Sayyidina Hamzah da'uhu yadkhulu. Kata Sayyidina Hamzah, udah biarin aja masuk.
Sieun aing memang yang gak takut Sidna Hamzah ya mamanya sama garang juga emang. Singa sama singa ya. Aing kemarin keluting sih. Biasa wae. Mantap kan. Aduh. Da'uhu yadkhul. Biarkan dia masuk. In wajadna ma'ahu khairan qabalna wa in wajadna ma'ahu syarran qatalnahu bisayfi. Jika kita mendapati dia membawa kebaikan, kita akan terima. Dan jika kita mendapati bersamanya keburukan, kita perangi dia dengan pedangnya. Maksudnya jangan duluan mukul begitu mungkin ya. Kalau dia mukul duluan, kita pukul lagi. Kalau dia keluarin pedang, kita keluarin pedang lagi begitu. Tesiun aing. Wah gitu ya. Sabaraha. Kalau pahili bedog. Aduh tawar sabaraha. Fafatahu lahu wa dakhala Umar, maka mereka membuka pintunya, masuklah Sidna Umar. Wa talaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safahahu. Dan Rasulullah menyambut dan bermusafahah salaman. Itu kata orang-orang lain jangan mau. Itu siapa tahu ngeluarin pedang. Rasulullah itu udah agak tahu ya. Apa-apa udah salaman. Qala Umar laqad shadda yadayya wa jadabani biha biquwwatin ilal ardi. Wa maziltu ilal an akhussu bi athariha fi zuhri. Ini kata Umar mengisahkan pertemuan saat itu. Laqad syadda yadayya wa jadabani biha biquwwatin ilal ardi. Saya itu waktu salaman sama Rasul, itu kaki saya itu kayak nancap ke tanah. Saking kuatnya Rasul bersalaman. Baru reaksian. Kebluk langsung. Sidna Umar itu langsung. Sampai sekarang saya masih merasakan di punggungku rasa beratnya waktu itu sama Rasul ditarik. Jadi lemun inget masih kene naon masih kene karasa masih kene karasa. Di betot tak Rasul. Jigana merek gelut harita tegan kieu mah. Eleh. Ya tong melora naon lomaan kieu Rasul nyalira lagi geus kieu. Geus eleh tanaga. Betot. Dan juga sasalaman si Donald Trump. Sasalaman jeung presiden-presiden gitu wae saya teman tinggal di YouTube geura. Betot wae saya tuh. Ya salah betot. Salaman betot. Ya gimana? Itu ya, apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma tantahi ya Ibnu Khattab an adzaka lil muslimin." Ya geus dibetot nya gitu. Kan meureun tergoncangnya. Hatinya siapa? Sidna Umar. Memang dari awalnya juga nggak tahu kan Sidna Umar itu sebetulnya awalnya sama Rasul tuh mau ngapain juga nggak tahu juga. Ya kan? Mungkin mau nanya, mungkin mau penjelasan, mungkin mau apa kan? Sebelumnya kan udah baca Quran tuh. Ya kan? Atau mungkin memang udah mau masuk Islam gitu. Cuman kisahnya kan kerasa ditarik sama Rasulullah itu ada guncangan. Terus Rasulullah itu ngaharewos. Amat tantahi ya Ibnu Khattab an dzakalil muslim an adzakalil muslimin. Rek irha eureun nyeri umat muslim. Rek irha eureun. Kapan kamu berhenti menyakiti orang muslim? Tidakkah kamu mau berhenti? Amat tantahi. Amat takhsha ayyan zalafika mana zalafil Walid ibn al-Mughirah. Kamu enggak takut nanti kena adab sama Walid kayak Walid bin Mughirah? Itu kalau enggak salah yang dimakan singa itu. Fatashahada Umar ibn Khattab wa aslama. Maka kata Sidna Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Sidna Umar itu. Wa aslama dan masuk Islam. Wa faraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa kabbaru. Para sahabatnya semua senang langsung takbir. Allahu akbar. Kan harewasan tadi. Harewasan Sidna Umar masuk langsung takbir. Saking apa? Saking senang. Nah itu kisahnya. Ya lagi sir-sirnya lagi sembunyi-sembunyinya itu kan. Oh, langsung besoknya itu kan kalau nggak salah palusanya itu langsung keluar kan ke mana? Langsung terang-terangan, langsung berani begitu. Bayusan nolil marati al isroru, singanya udah 2 kan ya, Hamzahnya udah masuk, Umarnya udah masuk. Udah jadi. Wah itu Firanda sama Khalid Basalamah. Firanda sama Khalid Basalamah mau jadi Asy'ariyah Maturidiyah. Ya goncang gitu. Kalau si Yazid Jawas kan udah mati duluan. Udah mati duluan tuh.
si Abdul Qadir Jawaz. Firanda sama si Khalid jadi asyairoh. Ya. Guncang. Wa yusannu lil mar'ati al israru fi mawdi'il jahri bi huduril ajanib, dan disunahkan bagi perempuan itu membaca secara sir pada tempat jahar apabila ada ajnabi. Ada tamu, ada orang lain lah. Maka membacanya jangan jahar. Disunnahkan sir. Di anal mar'ata matlubun minha asatru hatta fi sautiha. Karena perempuan itu yang matlub tertutup hatta suaranya. Wa minal ulama man qala inna sautal mar'ah auratun. Malah ada ulama yang berkata bahwa suara perempuan itu aurah. Walakin tahqiq annahu laisa bi'auratin. Tapi tahqiq itu bukan aurat. Illa in khafatil fitnah, kecuali jika takut fitnah. Ya kalau misalkan di setiap ada kamu. Ayah gitu batunya ngeri oke. Jadi jika takut fitnah. Atau Ahmad Dhani. Kalau aing bae kemarin teman ngeus. Ayo manusia fitnah begitu. Jadi ada keadaan yang menjadikan suara perempuan ini aurat. Ya. Kapan? Ya tatkala khaufan anil fitnah. Ini keskieu, semua punya fitnah. Ini keskieu ya. Ada. Walihada qala ba'du Syafi'iyah yajuzul lil mar'ati al-ghina. Karena itulah sebagian Syafi'iyah berkata, boleh perempuan itu bernyanyi. Boleh. Ya. Perempuan bernyanyi. Ingat aja asal ulang. Ada ulang gitu-gitu teuing atuh. Di setiap ada kamu, maka pada aku mengalirnya lebih deras dari ujung kaki ke ujung kepala. Lu nyanyi mulanan tuh bari gitu anak. Liar sirah liar. Oh, asal ulah naon? Fitnah. Wala yajuzu lahal adanu, tapi tidak boleh bagi perempuan itu adzan. Syafi'iyah nyanyi menang. Adzan tuh menang. Awewe. Nah, cenah begitunya. Aya nyanyi menang adzan. Wa hunaka qaulun bi jawazihi laha, tapi aya oge qaul yang membolehkan perempuan itu adzan. Ada. Cuma kan ribuhnya. Mari nyobian fahadan. Insyaallah datang ke masjid geura insyaallah. Ya, meh masjid rame. Adzana awewe. Hatta innahum qalu madama jazalaha antu hadditsan nas jazalaha antu adzina hatta lirrijal. Antu zinanya adzana yu'adzin antu adzina adzan. Jadi kalau misalkan selama perempuan itu boleh berkata-kata kepada manusia, boleh adzan lah, apa bedanya? Suara perempuan aurat. Terus kalau minta duit gimana? Rek nagih kumaha eta awewe? Rek nagih WA. Gue lebih bahaya. Jadi ngomong ya. Gitu. Jadi selama berkata-kata itu boleh. Adzan ya boleh, nyanyi ya boleh. Ngomong kok kata-kata pakai nada. Asal jangan ada fitnah. Jadi ilatnya di fitnahnya itu. Lakinnahu qiyasun khati'un li'annahu qiyasun ma'al fariq. Nah, tapi itu kalau kata musannif lagi, ini kiasnya kias batil ini. Ya kiasnya kias khati'. Karena kenapa? Qiyasun ma'al fariq. Ya, jadi dengan apa itu tadi ya? Dengan apa? Kias yang tadi. Adzan pun boleh karena selama berbicara itu boleh, maka adzan pun boleh begitu. Ya, yang itu. Kiasnya kias batil. Karena kias ma'al fariq. Qada'ul jahriyah fin nahar. Sekarang gimana qada nih? Mengqada yang jahar di waktu siang. Ya qada salat subuh. Tapi kan qadanya siang. Atau qada salat isya, qadanya siang. Atau kita satu paket nih, salat isya, salat subuh, begitu. Salat maghrib, ba'da zuhur. Wa min
Wa man fatathu sholatun jariyatun wa arada qada'aha fin nahari, dan barang siapa orang yang terlewat baginya sholat jahriyah dan dia ingin mengqadanya di waktu siang. Au fatathu sholatun sirriyatun wa arada qada'aha bilaili, atau dia terlewat sholat yang sir dan dia menginginkan untuk mengqadanya malam hari. Qalu al-ibratu bil waqti. Para ulama berkata tergantung waktu. Jadi ibrohnya di waktunya. Faman fatatu sholatu zuhri wa arada qada'aha lailan jahara bil qiraah. Maka barang siapa yang dia itu ketinggalan salat zuhur, kemudian dia ingin mengqadanya malam hari, maka dibacanya jahar. Faman fatatu sholatul isya, dan barang siapa yang putus darinya salat isya dan dia ingin mengqadanya siang, maka dia mensirkannya. Jadi tergantung waktunya. Jadi gak bakal ketahuan qada subuh tuh kan. Gak bakal ketahuan salat subuh, qada subuh. Coba kalau dijahar, ya sholatnya ba'da zuhur, ba'da zuhur, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Si Aceh, sahabat sholat subuh, ya begitu. Kamu ketika taman kunut. Jadi mah biasa ya, bener kan yang kemarin sama. Wal munfaridu yusanu lahu fil jahriyati al qiraatu bainal jahri wal israr. Dan bagi yang munfarid sama ya, waman fatathu sholatul isya, dan barang siapa yang terlewat sholat isyanya dan dia ingin mengqadanya siang hari, maka mensirkan. Dan munfarid disunnahkan baginya di dalam sholat jahriyah membaca di antara jahar dan israr. Jadi kalau sholat isya munfarid, ya nggak usah kayak ngimamin 40 orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, liatin ya. Ini sholat munfarid disunahkan jahar-jaharnya, jangan jahar-jahar teuing. Apalagi pakai toa. Ya. Apalagi pakai toa. Ini yang pakai toa kesubuhan, berhenti. Ya. Kasihan masyarakat. Itu. Oh, dari ridho masyarakat, nah, iya, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Apa ya? Ya kalau misalkan ada yang nanya ke rumah kita ya pasti kita bilang ridho lah. Ya, ya. Nah, pasti enggak tuh. Coba tanyain aja sama diri kamu sendiri lah begitu. Ya, ini yang pakai toa kesubuhan itu yang wajar, ikut aturan pemerintah 15 menit begitu ya. Di Turki itu nggak lama-lama kok ke subuh itu. Kayaknya sih, soalnya kalau saya dengar pengajian itu kalau lagi daurah, adzan tuh yang langsung adzan ya udah begitu selesai. Jangan lama-lama. Ini jam 3 udah pada ngaroceak toa teh. Ya. Jam 3 geus ngong di dieu. Terus ngong doi di dinya naon cek urang teh nya. Urang karek-rek sare. Arek-rek peureum aing ye. Jam 3. Ya geus ngong bae. Ini sholat yang mana jelas ada sunnahnya. Wal munfaridu yusannu lahu fil jahriyati al qiraatu bainal jahri wal israr. Takbiratul intiqal. Kemudian apa yang disunahkan? Takbiratul intiqal. Wa minas sunani takbiratul intiqalati yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Dan di antara sunnah salat itu takbiratul intiqal, yang mana dia itu musolli bertakbir fi kulli khafdin wa raf'in, di setiap ada kamu di setiap mau turun dan mau naik ya. Di setiap mau turun dan mau naik membaca apa? Takbir. Illa fil i'tidal minar ruku'. Kecuali ketika dia mau ajak dari ruku'. Fayaqulu sami'allahu liman hamidah. Itu mah enggak Allahu akbar. Kalau Allahu akbar kumaha Ustaz? Pasti poho teman. Ya, kena naon. Ayusanul ibtida'u fit takbiri min hini syuru'i fil harakati minar rukni. Dan disunnahkan bermulai di dalam takbir itu dari mulai apa? Dari mulai akan masuk di dalam harokat dari rukun. Jadi pas mau itu dari situ. Allahu akbar begitu. Sami'allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Jadi jangan nunggu dulu selesai atau nunggu dulu turun baru Allahu Akbar, enggak. Bareng dari awal gerak. Ya, jangan pasti tengah-tengah. Itu disunahkannya begitu. Kesempurnaannya di situ. Nah, wayantahi bihi ila ruknil ladzi yalihi. Kapan berhentinya? Sampai dia sampai rukun. Ya. Tergantung kecepatan. Allahu Akbar. Ada kan sholat tak itu ayahnya. Pernah nggak lihat yang sholatnya dengan penuh semangat itu? Ayah ada kan ya? Ada. Ada gitu mana sih? Semuanya. Ayah itu gitu. Asli ayah. Sholat tadi kan. Insyaallah cereng ieu. Bawa karateka nu kieu. Ya, kalau misalkan lama ya lama. Kalau mau lagi sekolot banyak. Lagi sekolot tuh. Jadi dari mulai itu sampai dia berhenti di rukun wa yata'ibi ila ruknil ladzi yalihi wa ba'du a'immatil masajid yukhti'una fayukabbiru mathalan indama yakunu qariban minal qiyami li raq'ati tsaniyah. Sebagian imam masjid itu ada yang salah. Mereka itu baru bertakbir tatkala mau sampai kepada rakaat kedua. Jadi Allahu Akbar begitu ya. Banyak yang salah. Wa yu'alliluna dzalika biqaulihim innana idza bada'na takbira minal julusi yasbiquna ba'dul ma'mumina ilal qiyam. Kami itu kalau dari awalnya takbir, kami itu kan sudah agak repot tadi itu geraknya kami lambat. Si makmum suka ngeduluin. Jadi Allah, si makmum cepat. Udah Allahu Akbar, kita belum mengadeg, belum tegak rakaat kedua, makmum udah duluan. Nah itu kan madorot nanti, kasihan makmumnya nggak dapat pahala berjamaah. Ya udah mending kita tuh pelan-pelan aja dulu naik, pelan-pelan. Udah gitu baru Allahu Akbar gitu. Jadi pas kita udah tegak baru mereka pada naik. Itu taklilnya. Gimana nih komentarnya sama orang yang beramal seperti itu? Komentarnya apa? Lakinnahu hujjatun la taqumu ala dalilin. Yaitu hujah mereka saja, dalilnya nggak ada. Apa dalilnya? Ya karena ya yang salah siapa? Kalau sekarang misalkan kamu dari mulai sujud terus bilang Allahu Akbar, terus ada makmum ngeduluin, ya salah siapa? Makmum. Salah dia nggak ngaji atuh. Ya, rusuhan deh, nungguan lapar. Ya harusnya ngerti disunahkannya itu dari bangkit mau ke rakaat kedua. Berarti belum sempurna tuh si imam berdirinya. Nanti kalau udah baru lah, sekarang belum bardanya udah berdiri, yang salah siapa? Makmumnya. Lah kok jadi dirubah sunnahnya tuh gitu. Ya. Emang ilmu harus kayak gitu. Bodoh mau biarin aja, selalu siapa nggak ngaji kok gitu. Ya. Nah, orang tenggenah kita geus ngajinya, adican ngaji mah repot. Gitu teh ya. Wa yusannu lil imami al jahru bit takbirati fil jahri wal israr. Dan disunnahkan bagi imam menjaharkan dengan takbir fil jahri wal israri, baik di dalam jahar atau di dalam israr, liyasma'ul ma'mumun fayaqtadu bih, agar apa? Para makmum mendengar imam terus bisa mengikuti. Begitu disunnahkan bagi imam untuk menjaharkan, baik di dalam sholat jahar atau di dalam sholat sir. Ya tapi itu kalau di dalam Fathul Mu'in itu hasyiahnya itu yang anak polibin itu harus dengan niat intiqal, niat takbir intiqal, nggak bisa kosong begitu. Kemudian apalagi an-nazaru ila maudhi'is sujud, melihat kepada tempat sujud. Wa yusannu an-nazaru ila maudhi'is sujud li'annahu ad'a ilal khusyu', dan disunahkan melihat kepada tempat sujud karena melihat ke tempat sujud itu lebih dekat kepada kekhusyuan.
Soalnya di tempat sujud mah nggak ada jam tangan orang lain. Kalau kesini kan saya itu jam tangan naon. Dan ada ilmu khusyuk. Wa ba'dul ulama fassola wa ja'ala likulli ruknin minal arkani nazra maudhi'in khasin. Jadi kalau yang ini mah bilangnya apa? Pokoknya dari awal sampai akhir lihatnya ke tempat sujud aja udah. Itu yang tadi itu. Jadi dia dari awal sampai akhir lihat ke tempat sujud. Ada ulama yang mentafsil, membagi-bagi. Wa ja'ala likulli ruknin minal arkani nazra maudhi'in khasin. Dan menjadikan di dalam setiap rukun itu ada tempat melihat yang khusus. Jadi waktu berdiri beda, waktu duduk beda begitu. Fa fil qiyami yanzuru ila maudhi'i sujudi, maka tatkala berdiri melihat kepada tempat sujudnya. Wa fir ruku'i yanzuru ila maudhi'i qidamaihi, di dalam ruku' maka melihat kepada kedua kakinya. Wa fil julusi yanzuru ila rukbataihi, di dalam duduk dia melihat kepada kedua pahanya. Wa fit tasyahhudi wa inda qoulihi illallah yarfa'u sababatahul yumna wa yanzuru ilaihi. Dan di dalam tasyahud tatkala membaca illallah dia mengangkat telunjuknya yang sebelah kanan dan melihatnya ke situ. Wa idza kana bil masjidil haram wa amamahul ka'bah al-syarifah nazara ilaiha. Dan jika di dalam Masjidil Haram dan di depannya ada Ka'bah yang mulia, maka melihatnya ke Ka'bah. Kalau yang tadi kan udah ke tempat sujud aja udah. Nah ini ditafsil. Wa idza kana 'alal ardi naqushu au satulahihi idza nazara ilaiha nazara ila amami. Nuqushun au rusumun. Wa idza kana 'alal ardi nuqushun au rusumun satulahihi idza nazara ilaiha nazara ila amamahu. Nah, apabila misalkan di tanahnya itu, kalau kita mas sekarang sejadah ya, ada motif-motifnya, yang mana dia itu mengganggu kalau dilihat, maka dia lihatnya ke depan. Itu kan kalau udah lagi ada sejadah itu, tiba-tiba jadi kegambar apa jadi? Ini kok jadi maung? Masa gitu tara? Ya. Dan tadi dia maksudna teh eta teh masjid baranya. Ini kan Taj Mahal. Ya kan ini Taj Mahal. Terus kalau lihat di pinggir-pinggirnya itu jadi kayak kucing. Ya, ini jadi kayak anjing. Terus ada kayak macam-macam kalau lagi sholat. Itu nunjieuna teh tengah maksud kieu cik urang tanya. Itu abstrak berarti itu. Itu karya seni abstrak. Saking abstraknya itu yang nyetak enggak tahu ini gambar apa, pokoknya udah kalau lagi sholat itu kelihatan semua. Nah, kalau kira-kiranya apa? Mengganggu. Nah, udah lihat ke depan, ya, lihat ke depan. Gak usah dimarahin yang ngasih sejadahnya, udah gratis dikasih, dimarahin. Udah jangan dilihat, lihat ke depan aja. Nah, wa fi sholatil janazah yang zuru ilaiha, jika di dalam sholat jenazah, maka melihatnya ke jenazah. Ya, lihat jenazah itu. Ya, nanti juga kita bakal kebagian. Wa hada qaulul khatib. Ini adalah perkataan al-khatib. Amma Ibnu Hajar wa Ramli faqala bin nazar ila maudhi'is sujud. Melihatnya kepada tempat sujud waktu sholat jenazah. Wa qalu idza kana al-khusyu'u la yatihi illa idza aghmadu 'ainaihi sunnalahu taghmid. Dan berkata para ulama, jika kamu tidak bisa khusyuk kecuali dengan memejamkan kedua mata, maka pejamkanlah, itu sunnah. Ya, kalau beuki sia beunta mah goblokna teh gambar ucing ari kieu ada di setiap ada. Leuwih parah mah beunta bae nya. Mun leuwih parah mah beunta. Tadi mana pas belum di setiap ada kamu. Acau ya. Beunta ya, mun sakirana peureum kalah kacau. Tapi lamun sakirana beureum khusyuk, lebih khusyuk daripada beunta, disunahkeun naon? Beureum. Tapi memang kadang-kadang kitu nya, beureum teh khusyuk nalika beunta teu khusyuk, tapi nalika beureum geus khusyuk pan jadi teuing. Jadi beureum melek. Rokat ka hiji beunta, rokat ka dua beureum. Aduh, ya khusyukna dijaga rek beureum gitu nya.
Paling belum sare. Nah itu mana? Walau wadu'ahuma sunnah. Li'annal khusyu'a lubbus shalah. Karena yang namanya khusyuk itu intinya sholat. Jadi karena yang namanya khusyuk itu intinya sholat, ya kamu gimana bisa khusyuknya ya? Kalau bisa khusyuknya itu sambil sambil melek ya melek, kalau sambil merem ya merem, gitu khusyuknya itu. Watur rohata ini ala rukbata ini bentar lagi ya. Meletakkan kedua telapak tangan atas kedua lutut. Nah ini kan waktu sujud. Kesempurnaan ini kan sunnah kan? Ya kalau sujud nggak sampai tangan kena ke lutut juga atau nggak dikenain ke lutut kan nggak apa-apa juga kan, rukunya sampai gini gitu. Kayak orang Jepang. Oh iya. Ya kan gitu kan nggak apa-apa kan? Ya ini sunnahnya kedua telapak tangan di lutut begitu, di atas lutut. Di atas lutut. Watur rohata ini ala rukbata ini halar ruku' sunnatun. Jadi meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut tatkala ruku itu hukumnya sunnah. Gak wajib. Ya kalau kamu mau sampai gobal-gabel maka tangannya ya nggak apa-apa, cuman batal sholatnya. Walau wadu'ahuma, jadi kalau mau sidak Nah itu kan gitu kan ruku aslinya mah. Ya itu ruku aslinya tuh. Makanya ada ulama bilang kalau terlalu bawah bongkok sama orang murtad. Ada ulama bilang karena itu ruku. Yang mana ruku itu khusus bagi Allah. Nah ini malah dikasih ke orang. Hoi. Gitu. Ya. Sampai ke pengkung, tangan di sini kan. Itu aslinya memang ruku teh. Nah cuman ya disunnahkan tangannya dikedepankan gitu di atas lutut. Gobal-gabel batal. Gobal-gabel batal. Itu hukumnya sunnah. Mana tadi teh? Walau wadu'ahuma fauqa rukbatayhi aw tahtahuma wa shalat inhinaul matdub sohat salatuhu. Gimana kalau dia terlalu atas atau terlalu bawah? Ya asal ruku sah. Jadi kalau ruku itu hadnya sebagaimana? Hadnya itu kan asal tangan kena ke lutut. Itu hadnya. Adapun tangannya mau kena ke lutut atau enggak masalah. Tapi hadnya, batasannya itu seperti itu. Kira-kira kamu jongkok lagi apa itu? Kira-kira kamu bungkuk segimana sampai tangan bisa kena ke dua lutut. Nah itu hadnya. Meskipun tangannya tidak dikenakan ke lutut. Lah sekarang udah sampai had itu, tapi tangannya di paha. Dan nyeri cangkeng. Wepa bari cengkat. Tuh tahan kok ya. Ruku nate. Ya bisa cengkat mana. Nggak masalah tangan di atas paha itu. Atau di bawah lutut. Nggak masalah juga. Asal inhinanya yang matlub dia dikerjakan. Paham ya? Nah. Solal inhinaul matlub sohat solatuhu maka sholatnya wa yusannu ayyaj'ala dhahrahu wa ra'sahu kas-saffihatil wahidati, dan disunnahkan agar apa? Agar menjadikan punggung dan kepalanya itu kas-saffihatil wahidah, seperti satu papan lurus. Itu sunnah juga. Ya kalau misalkan ininya mau agak gini dikit ya nggak apa-apa. Ya kan yang penting kan inhinanya begitu. Jadi nggak jadi batal juga kalau ininya agak ke atas sedikit. Jika kepalanya di atas gitu nggak jadi masalah. Cuman disunahkan apa? Lurus. Inhinanya kas-saffihatil wahidah. Ya seperti papan. Pertanyaan nanti tasbih dan ruku. Nanti di itu 158. Itu kan udah habis ya? Belum? Oh belum. Tapi itu masih panjang juga kok. Ya udah. Ada pertanyaan? Enggak? Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak jadi batal tuh. Jadi batal. Jadi kalau yang jahar jadi sir jadi jahar enggak ada maksud. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sah. Kalau sengaja pun sah itu. Masih. Cuman makruh nanti. Jadi kalau waktu sir dijaharkan itu makruh. Kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Oh, aman. Zami. Mak. Hmm. Hmm.
Hmm. Itu kalau gini, tidak bermakmum tapi irtibat ke imam itu batal. Ya, irtibat itu. Ya minimalnya nanti ria. Minimalnya ria. Nah imam, makanya gini kalau sholat itu ya gimana ya. Jadi kan harus pinter-pinter ya kita itu. Misalkan nih saya bermakmum sama Pak Haji misalkan. Pak Haji nggak bermadhab, saya bermadhab. Haji udah kadung jadi imam kan. Ya udahlah saya sholat di situ. Ya kan pinter-pinternya saya kan. Allah, kita khusyuk. Pokoknya malah gitu aja udah. Ya, sholat. Itu kalau misalkan sudah ada irtibat sama imam itu udah batal gitu. Udah nggak bisa irtibat. Ya itu pinter-pinternya kita. Cuman kalau misalkan masih ada irtibat batal gitu aja. Itu ada irtibat atau enggak? Kalau ada irtibat batal. Nah iya makanya itu. Kamu itu katanya nggak bermakmum. Tapi imam ditungguin. Dia apa? Itu kan irtibat namanya tuh. Iya kan? Makanya itu pinter-pinternya kita tuh. Kalau kita saya mah bisa, babari buat saya mah gampang. Ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa, mending jangan begitu. Saya aja yang bisa, enggak. Saya mah bisa, saya mah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ya kamu itu katanya munfarid, tapi mau ruku nungguin imam, ya terus itu mah irtibat namanya begitu. Itu namanya irtibat. Ada yang bertanya? Ada? Ya kalau nggak ada kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.